Saya Yanwil Indaha. Saya Kontak Sekretariat Zibua. Saya Hendra Gunawan Zibua. Dan saya Setiaman Zega. Kami calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan fasilitator Bapak Desno Samosir MPD Dan pengajar praktik Bapak Pianus Jaya ZKMM. Hari ini kami akan melakukan proses kegiatan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak Zega. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa, sehat selalu. Iya, saya lihat Bapak juga udah semangat untuk melakukan coaching ya. Betul. Jadi Pak Zega, hari ini saya akan mensupervisi Bapak saat Bapak melaksanakan coaching kepada coach, sebagai coach kepada coachee. Jadi, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan, yang bisa saya bantu nanti pada saat Bapak melakukan coaching? Yang pertama Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi present dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada yang saya sebagai kepada coaching nanti. Oke, baik Pak. Kemudian saya mendukung Bapak untuk melakukan coaching ini. Di bagian mananya Bapak ingin fokus di antara ketiga kompetensi ini? Saya lebih fokus ketiga-tiganya. Wah, ketiga-tiganya ya Pak. Baik Pak. Untuk itu saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat bagaimana Bapak melakukan coaching kepada coachee. Saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu. Saya akan melaksanakan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sangat sehat selalu Pak. Apakah ada waktu Bapak untuk hari ini kita sharing-sharing beberapa misalnya? Ada kebetulan hari ini yang masuk ke kelas saya adalah pelajaran, jadi saya ada waktu. Jadi sepertinya tidak mengganggu waktu. Tidak. Bahkan pun saya senang. Baik, terima kasih Pak sudah datang kemari untuk berbincang-bincang. Jadi kira-kira apa yang akan kita bahas tentang kedatangan Bapak di sini? Jadi saya datang ke Bapak untuk sharing tentang masalah-masalah yang saya hadapi, permasalahan siswa, tentang pendidikan dalam kelas dan membuat kegaduhan dalam kelas, termasuk tidak menghargai teman dan menghargai guru. Jadi saya hari ini mau mendapatkan solusi dari Bapak sebenarnya. Baik, terima kasih Pak. Keluhan Bapak tentang bagaimana siswa yang ribut di dalam kelas, yang sudah lagi tidak menghargai teman dan juga ibu. Jadi kira-kira di tingkat kelas mana itu Pak? Di kelas berapa mengajar? Kebetulan Pak itu di tingkat kelas 12 Pak. Kelas 12 ya, sangat hebat anak itu. Jadi apa yang telah Bapak lakukan sebelumnya dengan menghadapi anak yang ribut itu di kelas Pak? Bapak yang saya lakukan sebelumnya Pak, saya mungkin mengingatkan mereka supaya tidak ribut dan terkadang juga saya memberi nasihat, tapi tidak konsisten Pak, tidak selalu saya lakukan Pak. Kalau begitu ya Pak. Iya Pak. Jadi itu tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pernah mengingatkan mereka, lalu mereka tetap seperti itu perilaku mereka di dalam kelas. Jadi bagaimana, seperti apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan untuk diapakan anak itu Pak? Bagaimana cara mendidik mereka atau mengarahkan mereka seperti apa agar mereka itu tidak ribut di dalam kelas? Kalau saya berpikir Pak, mungkin cara lain yang bisa saya lakukan adalah memberikan perhatian khusus bagi mereka dengan melakukan pendekatan personal, dan kemudian kalaupun ada waktu nanti di sela-sela mata pelajaran, saya isi dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan Pak. Di mana nilai kebajikan itu ada beberapa hal yang penting, misalnya jujur, tanggung jawab, saling menghormati, dan lain sebagainya Pak. Kemudian
kalau ada waktu mungkin Pak di waktu istirahat mungkin yang membuat keributan ini 1 atau 2 orang saya panggil di kantor, jadi saya nasihati dan saya bimbing supaya ke depan lebih baik lagi. Itu sudah bagus sekali Pak, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik sehingga mereka bisa sadar akan apa yang mereka lakukan itu yang tidak sesuai dengan keyakinan di kelas. Jadi sejauh ini Bapak sudah pernah berkolaborasi dengan orang tua atau kepada Bapak Ibu guru untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Baik Pak, untuk berkolaborasi Pak memang tidak sering saya lakukan Pak ya. Dan saya paham betul bahwa itu juga menjadi titik kelemahan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga berakibat terhadap beberapa tindakan siswa yang berbeda dari sebelumnya. Jadi mungkin ke depan Pak akan saya usahakan untuk bisa berkolaborasi Pak. Baik Pak, dari beberapa rencana yang telah Bapak sampaikan tadi termasuk untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan melakukan pendekatan secara individual kepada peserta didik yang perilakunya kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kira-kira apa yang harus Bapak lakukan dalam waktu dekat ya, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan Bapak lakukan hal tersebut, tindakan tersebut? Baik Pak, akan saya rencanakan besok Pak setelah kita pertemuan hari ini. Dan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, termasuk orang tua dan termasuk kepala sekolah supaya rencana saya ini bisa berjalan dengan baik Pak. Baik, terima kasih Pak, itu solusi yang sangat tepat dan itu juga merupakan tanggung jawab kita ya Pak ya, untuk mendidik anak-anak menanamkan nilai-nilai seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nilai-nilai kebajikan itu sudah bagus Pak. Jadi saya sebagai coach mendukung Bapak untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud begitu Pak. Jadi dari percakapan kita Pak, bagaimana Bapak melihat melakukan sejak dari awal tadi percakapan ini, bagaimana apa referensi dari Bapak? Yang saya dapatkan setelah kita berbicara ini Pak, saya mendapatkan hal baru tentang bagaimana supaya saya lebih konsisten dan lebih memahami bagaimana pribadi siswa. Kemudian bahwa saya harus bisa melibatkan siswa itu dalam hal menanamkan nilai-nilai kebajikan. Dan kemudian saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, orang tua dan kepala sekolah supaya rencana saya ini menjadi terwujud dan perubahan dalam diri siswa itu bisa menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi dan semoga apa rencana yang telah Bapak rencanakan dapat terwujud dengan baik. Demikian Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Baik Pak Zeka, tadi saya sudah mencatat, sudah memperhatikan, saya sudah mensupervisi pada saat Bapak melakukan coaching kepada Bapak Zeka. Jadi setelah kita melakukan supervisi ini, setelah Bapak melakukan coaching tadi, kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan atau kompetensi yang Bapak miliki? Kemampuan yang saya miliki saat saya melakukan coaching tadi Bu, bahwa saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching, dan saya hadir untuk dia untuk memberikan solusi dan menggali apa-apa saja yang menjadi beban kerinduan dari coach gitu Bu. Baik Pak, itu pendapat Bapak ya, bagaimana Bapak mengalaminya. Jadi apa boleh ya saya menyampaikan hasil analisis saya, hasil pengamatan saya kepada Bapak ya? Saya sangat memohon dan meminta bagaimana tanggapan Ibu tentang dari apa yang telah saya lakukan dan saya berikan kesempatan. Baik Pak Zika, setelah saya amati pada saat Bapak melakukan coaching tadi, saya rasa kemampuan Bapak, kompetensi Bapak dalam menggunakan itu sudah baik. Kemudian presence Bapak juga sudah baik. Dan juga Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot kepada coaching, sehingga dia tidak hanya menemukan solusi dari orang lain, tapi dia berusaha mencari solusi sendiri, kemudian membuat rencana tindakan sendiri, bahkan berkomitmen ya dengan rencana tersebut. Itu sudah sangat baik ya.
Jadi setelah saya memberikan tanggapan, bagaimana juga menurut Bapak, apa harapan Bapak ke depan? Saya mengucapkan terima kasih sudah menilai saya pada saat saya melakukan coach, dan harapan saya ke depan Bu, semoga saya lebih meningkat lagi untuk menjadi coach kepada teman-teman, dan harapan saya juga kepada Ibu selalu memberikan pengalaman yang baik sehingga bisa berjalan dengan baik apa rencana yang saya lakukan. Baik Pak Zega, jadi hari ini kita sudah melaksanakan supervisi bagaimana Bapak melakukan coaching, dan kita sama-sama berharap ke depan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa berhasil. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Tata. Selamat siang Pak Kim. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak. Baik Bu Tata, di kesempatan ini saya akan memantau Ibu dan mengamati Ibu, dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelumnya. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti? Ya Pak, terima kasih Pak Kim. Saya ingin Bapak membantu dan membimbing saya untuk kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Baik. Ada 3 ya Bu ya, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu, apa harapan Ibu nanti dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya, harapan saya adalah setelah observasi ini kemampuan presence saya meningkat, kemampuan juga mendengarkan aktif, bahkan mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot itu juga meningkat. Baiklah Bu, saya akan mengamati Ibu dan mengobservasi, dan saya memberikan kesempatan kepada Ibu melaksanakan coaching. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Dahlan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Siang. Pada siang ini boleh saya mulai dulu? Boleh saja Pak. Kebetulan ini jam kosong juga, saya tidak ada masuk. Kira-kira tujuan Bapak datang ke sini apa ya? Karena jarang-jarang juga kita bertemu seperti ini Pak. Oh iya Bu. Jadi begini Bu, di sekolah saya ini ada satu persoalan bagi saya dalam pembelajaran. Siswa saya di sekolah itu kalau saya berikan tugas rata-rata banyak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi saya sudah bingung, makanya saya datang di sini untuk konsultasi dengan ini gimana kira-kira solusi untuk mengatasi persoalan saya. Nah, baik Pak Daha. Sejauh ini Bapak sudah tanya nggak kepada siswa Bapak apa penyebab mereka tidak mengerjakan tugas? Nah, baik. Sebenarnya saya sudah tanya ke mereka per kelompok, karena juga siswa ini baru di semester ini di kelas 7. Jadi rata-rata mereka menjawab mereka tidak mengerti, tidak memahami, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan tugas itu. Itu jawaban mereka. Baik Pak, setelah Bapak identifikasi permasalahan anak-anak, apa yang sudah Bapak lakukan kepada anak-anak tersebut? Nah, setelah saya identifikasi Bu, yang sudah saya lakukan itu adalah saya memanggil mereka per kelompok. Saya tanya kenapa tugas itu tidak diselesaikan, dan jawaban mereka memang mereka tidak mengerti, mereka tidak mengerjakannya. Itu yang sudah saya lakukan. Baik, setelah Bapak identifikasi, kemudian sudah Bapak pertanyakan kepada anak-anak, kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan ini itu apa? Nah, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan ibu ini betul-betul membuat saya memikirkan lebih mendalam bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi saya berencana nanti Bu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat sekolah. Kemudian saya meminta pertemuan dengan kepala sekolah, dan juga nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mengatasi persoalan yang saya hadapi. Baik Pak, itu udah rencana yang sangat bagus. Oke, untuk melanjutkan melaksanakan rencana ini, komitmen Bapak itu seperti apa? Nah baik, terima kasih Bu. Jadi
menurut saya hal ini harus ditangani secepatnya. Jadi saya mulai laksanakan minggu depan ini. Jadi saya nanti setelah nanti kembali dari sini, saya berkolaborasi dengan guru merancang kegiatan ini, dan minggu depan saya berencana untuk melaksanakannya. Baik Pak, itu rencana yang luar biasa, Pak, ini komitmen juga yang luar biasa. Saya dukung yang Bapak lakukan, artinya kita doakan, kita harapkan anak-anak kita juga nanti akan berubah. Terima kasih Bu, saran Ibu. Semoga saja apa yang disampaikan Ibu ini bisa saya terapkan di sekolah saya. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Tetap lakukan, tetap dilanjutkan kegiatan ini dan rencana Bapak tadi. Nah, baik, terima kasih Bu, Ibu sudah memberi kesempatan bisa konsultasi dengan Ibu, dan dari pertemuan ini bisa saya simpulkan bahwa untuk menangani masalah saya ini berarti saya berkolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua dan juga kepala sekolah, dan saya melaksanakannya dengan konsisten. Terima kasih Bu, semoga saja saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini. Semoga nanti siswa saya bisa belajar dengan maksimal. Demikian Bu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak, semoga berhasil. Permisi Bu. Oke Pak. Baik Bu Tata, saya tadi sudah mengamati, sudah mengobservasi kegiatan Ibu menjadi coach, melaksanakan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya Pak, terima kasih sudah mensupervisi saya. Dari apa yang saya lakukan, saya alami tadi, saya merasa kompetensi saya untuk mendengarkan aktif sudah baik, presence-nya juga sudah baik, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot juga sudah baik. Itu menurut saya Pak. Baik Bu Tata, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Baik. Sesuai dengan pengamatan saya tadi antara pelaksanaan coach yang dilakukan coaching terhadap coaching, saya melihat presence Ibu sudah sangat baik. Kemudian Ibu juga mendengarkan sangat aktif tentang keluhan coaching, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terlihat tadi bahwa coaching berpikir akan solusinya sendiri. Jadi dia bisa menemukan dan merencanakan apa yang akan dia lakukan ke depan tentang permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya melihat Ibu sudah sangat baik dan sudah sangat cocok menjadi coach. Jadi Ibu, itulah tanggapan saya. Bagaimana menurut Ibu mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Baik Pak, terima kasih sudah mensupervisi saya. Dari tanggapan Bapak yang saya dengarkan tadi, saya merasa bersyukur. Artinya saya sudah mampu mengembangkan kompetensi saya sebagai coach ya dalam melakukan coaching baik kepada teman sejawat ataupun kepada siswa. Baiklah Bu Tata, saya ingin bertanya satu lagi. Silakan Pak. Apa yang Ibu dapatkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Iya Pak, yang saya dapatkan adalah bahwa menjadi coach itu kita harus bisa hadir 100%. Kemudian benar-benar mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, yang menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita jangan memberikan solusi secara langsung, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot supaya memancing atau memotivasi coach untuk menjawab atau merencanakan tindak lanjut yang akan dia lakukan, seperti itu Pak. Baiklah Bu Tata, tentu saya berharap kita bisa meningkatkan kompetensi ini lebih baik ke depan. Terima kasih atas waktu Bu Tata sebagai coach, dan terima kasih juga atas waktu Pak Yani Leningraha sebagai coach. Demikian pertemuan kita. Saya sapa kita, selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Daha. Selamat siang Pak Zeka. Hari ini Bapak akan melakukan coach dengan coach ya. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di dalam coaching ini nanti? Baik, terima kasih Pak. Dalam coaching ini saya mau mengembangkan kompetensi presence, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Bagus Pak, itu sudah sangat bagus. Jadi
setelah nanti melakukan percakapan ini atau coaching ini, apa kira-kira yang merupakan harapan Bapak dalam setelah nanti selesai kegiatan ini? Baik Pak, terima kasih. Itu juga harapan saya Pak, saya mampu melaksanakan pemimpin pembelajaran dengan kegiatan coaching ini Ya, dan benar-benar memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif, mendengarkan aktif, demikian juga kehadiran penuh dan juga saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. bagus Pak. Jadi saat ini saya siap untuk mengamati, mengobservasi kegiatan Bapak, dan saat ini saya akan memberikan kesempatan. Silakan. Nah, baik Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Pak Daha. Ya, selamat siang Bu Sebua. Bagaimana kabar Bapak hari ini ya? Sehat. Luar biasa ya Pak ya. Maaf, saya bisa mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh Bu. Kira-kira apa yang perlu kita bantu Bu? Apa tujuan Ibu datang ke sini? Iya Pak, sebenarnya saya sedang merasa resah. Ya, ada sedikit permasalahan yang membuat saya sedikit terganggu Pak. Jadi ini kita kan mau ujian akhir semester. Jadi setelah saya cek absensi anak-anak, ternyata banyak sekali yang sering absen, sering tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan gitu kan. Jadi saya merasa bagaimana cara menyelesaikannya, karena 3 bulan sebelumnya ini sudah diselesaikan oleh wali kelas ya, tapi ternyata masih berulang. Jadi ini saya merasa saya butuh solusi, makanya saya cari Bapak untuk bercerita Pak, seperti itu. Boleh. Berarti artinya Ibu di sekolah ini mendapatkan banyak siswa yang absen ya Bu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi persoalan ini? Ya, jadi sebelumnya Pak, saya sudah pernah bertanya langsung kepada siswa alasan mereka absen atau hadir tanpa alasan itu apa. Mereka menjawab ada juga yang karena ditahan orang tua, ada juga yang bilang karena rumahnya jauh, apalagi kalau banjir gitu kan. Jadi mereka terpaksa tidak bisa hadir. Seperti itu, apalagi di belakang ini kan musim hujan, jadi sering sekali tidak hadir. Jadi saya sudah tanya secara langsung, kemudian 3 bulan sebelumnya juga di bulan September terakhir sudah diselesaikan oleh wali kelas, artinya sudah dipanggil mereka oleh wali kelas dan sudah dibuat perjanjian, itu yang sudah dilaksanakan sejauh ini. Berarti Ibu di sekolah bukan wali kelas ya, berarti Ibu sebagai PKS kesiswaan ya? Iya Pak. Oh, nah baik, itu luar biasa Bu, kalau memang wali kelas sudah menyelesaikan tapi tidak juga selesai. Lalu rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira bagaimana? Iya Pak, terima kasih ya. Lewat pertanyaan Bapak jadi saya termotivasi ya. Saya berusaha untuk menggali kira-kira apa yang mau saya buat. Jadi setelah kita berbincang ini saya akhirnya kepikiran bahwa memang tindakan terakhir adalah kita harus memanggil orang tua. Kenapa? Karena sudah dilakukan pendekatan di awal, baik itu oleh wali kelas, oleh saya sendiri juga ada beberapa yang sudah saya panggil sebelumnya, tapi ternyata tidak ada perubahan. Sejauh ini sih masih dilakukan pendekatan, tapi rencana saya akhirnya akan saya lakukan pemanggilan orang tua, karena hal ini juga sudah saya lakukan kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, bahkan dengan bapak kepala sekolah. Kita sudah sering membicarakan, karena ini di akhir semester mungkin itu tindakan akhirnya adalah memanggil orang tua, mempertanyakan juga apa benar anak-anak ini ditahan oleh orang tua. Terkadang kan anak-anak mau mengarang saja ya supaya diizinkan untuk tidak ke sekolah, seperti itu. Nah, sudah luar biasa itu Bu. Jadi kalau memang seperti itu rencana Ibu, saya pikir dan saya yakin persoalan ini bisa selesai. Jadi kapan Ibu mulai rencana ini? Rencana Pak besok lah saya mulai, karena kan ini juga mau pulang sekolah. Setelah kita ngobrol ini kan tidak ada waktu juga untuk membuat surat panggilan atau memanggil anak itu, jadi rencana mulai besok. Nah baik Bu, terima kasih. Terus siapa saja yang Ibu libatkan ya? Karena saya pikir kalau hanya Ibu sendiri sepertinya susah. Jadi siapa saja yang Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Rencana saya Pak wali kelas, termasuk juga guru BK ya. Jadi masing-masing wali kelas bersama guru BK juga, dan dengan saya juga kami akan berkolaborasi untuk melaksanakan ini. Wah, sudah mantap lah Bu kalau begitu. Jadi dari rencana Ibu ini saya yakin
dengan kolaborasi dengan guru, terutama guru BK tadi, pasti solusinya bisa ditemukan. Nah baik, itu saya memberi semangat ke Ibu, silahkan teruskan Bu, dan yakin saya nanti persoalan ini bisa selesai. Nah selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Baik Pak, terima kasih. Setelah berbincang ini saya merasa lega Pak. Jadi kan terkadang kita juga butuh teman untuk berbagi, untuk bercerita. Walaupun kita mungkin mampu, dari Bapak bertanya dengan saya, akhirnya saya mampu untuk menggali kemampuan saya mencari solusi, kan seperti itu. Jadi kita memang butuh teman cerita. Saya merasa lega, saya merasa senang dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Nah, terima kasih Bu. Lalu apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini, Bu? Iya, kesimpulannya Pak, saya merasa bahwa ternyata setiap permasalahan itu pasti ada solusi, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dalam menyelesaikan kasus siswa kita harus melaksanakan kolaborasi, baik dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, bahkan dengan pimpinan kita. Karena kan semua kita bisa laksanakan itu atas izin dan perintah dari pimpinan, seperti itu. Nah baik, terima kasih Bu. Saya pikir bahwa solusi yang sudah kita bicarakan ini bisa mengatasi persoalan Ibu, dan silakan Bu diterapkan, sesuai dengan yang sudah direncanakan saja. Yang sudah direncanakan tadi semoga bisa mengatasi persoalan yang Ibu hadapi di sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Saya undur diri Pak, saya permisi Pak. Iya Bu, selamat siang. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih Pak Mbak. Saya sudah menilai dan mengamati dari percakapan dengan coaching, dan dari hasil pengamatan saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang telah Bapak laksanakan? Nah baik Pak, terima kasih Pak. Pertemuan pada siang hari ini betul-betul luar biasa menurut saya Pak. Ini juga pengalaman pertama saya melakukan kegiatan coaching ini. Jadi saya sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif. Saya dengarkan semua apa yang disampaikan oleh coach, dan setelah saya pahami lalu saya mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga saya hadir penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coach. Jadi itu yang saya lakukan Pak, dan sungguh luar biasa menambahkan kompetensi pengalaman saya untuk melakukan kegiatan ini. Ya, harus Pak. Jadi boleh saya menyampaikan kepada Bapak hasil observasi saya dari kegiatan Bapak ini, dari coaching yang telah Bapak lakukan? Jadi begini Pak, pertama sekali saya sebagai supervisi telah melihat, mengamati percakapan tadi, dan saya melihat bahwa Bapak sudah memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menyampaikan, mengutarakan apa yang ingin dia lakukan dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi kemudian Bapak lagi sudah mendengarkan aktif, tidak pernah memotong pembicaraan daripada si coaching. Kemudian Bapak hadir sebagai pemberi motivasi, pemberi penguatan kepada permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Jadi dalam percakapan ini Pak, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari setelah saya melakukan pengamatan kepada Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan ini? Baik, terima kasih Pak. Pada siang hari ini saya mendapatkan ilmu baru dalam hal memimpin pembelajaran, terutama melakukan kegiatan. Jadi pada kegiatan ini Pak, saya memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan oleh si coach itu saya dengarkan. Kemudian saya hadir 100%, dan juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hal yang disampaikan oleh coach. Sehingga dengan begitu si coach ini lebih memikirkan lagi solusi-solusi yang dia
alami sendiri. Sehingga dari kegiatan tadi dia sendiri bisa menemukan solusi dari persoalan yang dia alami. Dan saya yakin bahwa apa yang sudah disampaikan si coach tadi itu bisa mengatasi persoalan yang dia alami. Ya, sungguh bagus Pak. Jadi harapan kita semoga Bapak selalu hadir, jangan hanya satu orang saja Bapak Ibu guru. Jadi kalau boleh semua Bapak Ibu guru yang menginginkan Bapak sebagai coach untuk saling berbagi, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa kita ini. Demikian Pak percakapan kita, dan mungkin ada juga tugas lain yang harus kita kerjakan. Jadi kita sudahi dulu, semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Oke, Pak. Ya, Pak. Yahoo.